Baisi, kenapa kau The film selesai was kerja begitu cepat? translated Bibi and Mi, narrated aku by dapat M. pekerjaan. Media. Aku tidak akan berjualan besok. Kalau begitu Bibi Mi mengucapkan selamat padamu. Terima kasih, Bibi Mi. Bukankah itu ketua kelas bayi? Ayo kita lihat. Benar. Bukankah ini ketua kelas bayi? Bagaimana kau bisa berakhir di sini? Mendirikan kios di jalan. Bukankah ini Li King? Dan pengikut kecilnya. Benar. Siapa namamu lagi? Kau, ketua kelas bayi? Benar-benar, tajam lidah. Lalat. Mau beli apa? Aku mau tutup toko. Kalau tidak beli, siapa yang peduli dengan barang-barangmu? Siapa tahu bersih? Aku, Kebetulan sekali, kalian semua ada di sini. Sempurna. Hari ini, aku yang traktir. Semua teman sekelas lama bersama. baiklah. Aku tidak akan pergi. Guru Li juga akan pergi. Ketua kelas bayi tidak mau memberiku muka. Kamu harus memberi Guru Li sedikit. Muka kan? Baiklah, kalau begitu, kalian pergi duluan. Aku akan menyusul setelah selesai berkemas. Baiklah, tentu. Apa yang kau katakan benar. Ketua kelas B mendirikan kios di jalan. Apa gunanya pandai belajar? Dia di sini. Apakah Guru Li sudah tiba? Guru Li akan segera tiba. Ketua kelas, cepat duduk. Cepat duduk. Baisi, kami baru saja membicarakannya. Dulu, kau yang terbaik dalam belajar. Sekarang, di mana kau bekerja sekarang? Aku penjual kaki lima. Tidak mungkin, Bai, ketua kelas kita. Kau benar-benar pedagang kaki lima. Jadi penjual kaki lima lumayan bagus. Apa yang kalian tahu? Dia punya ekonomi. Pedagang kaki lima. Ngomong-ngomong, aku ingat dulu, Song Kang Fei. Bahkan mengejar Bai, ketua kelas kita. Benar kan? Sekarang, yang terbaik di kelas kita adalah Song Kang Fei. Bai, ketua kelas kita. Kenapa kau tidak memikirkannya? Tepat sekali. Sekarang Song Kang Fei mengendarai mobil mewah. Ngomong-ngomong, Chang Feng, aku dengar kau mendapatkan kerjasama Group Food. Tepatnya, akan mendarat malam ini. Keluarga Fu. Kebetulan sekali. Bukankah Guru Li belum datang? Guru Li ada acara lain malam ini, dan tidak akan datang. Kalau begitu aku pergi duluan. Seorang pedagang kaki lima bersikap angkuh. Baisi, tunggu The sebentar. film was translated and narrated Sebenarnya, by M. Media. setelah bertahun-tahun ini, aku tidak pernah melupakanmu. Tunggu sebentar. Sebenarnya apa yang kamu mau? Kondisiku saat ini, kamu sudah melihatnya. Selama kamu bersedia, aku masih bisa memberimu kesempatan. Apakah orang ini sakit? Tidak ada. Aku pergi duluan. Aku sudah mendengarnya. Kamu pedagang kaki lima untuk membayar pengobatan adikmu. Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan sebagai pedagang kaki lima selama kamu bersedia? Mengikutiku, aku akan memberimu 100.000 sebulan. Bagaimana? Bos Song, apakah kamu berencana untuk menjagaku? Kalau begitu caramu memahaminya, itu juga tidak masalah. Aku benar-benar tidak menyangka. Setelah bertahun-tahun, kamu menjadi begitu tidak tahu malu. Aku juga tidak menyangka kamu sampai jadi pedagang kaki lima. Dan kamu masih berpura-pura. Biaya pengobatan adikmu begitu banyak sebulan. Berapa banyak yang bisa kamu hasilkan sebagai pedagang kaki lima? Kamu tidak mungkin sudah mulai menjual diri. Baiklah, kemarilah. Tuan Muda, Tuan Muda, Tuan Muda, kamu baik-baik saja. Benar saja, tidak alergi. Bos, apa yang kamu lakukan di sini? Nyonya, apa yang Anda lakukan di sini? Kamu berani memukulku. Kamu tamat riwayatmu. Direktur Wan, apakah Anda masih ingat saya? Xiao Song, terakhir kali di Asosiasi Bisnis Group Fu, kita bertemu sekali. Kau mengenalnya.
Ikut aku. Tuan Wan, saya punya proposal bagus. Baisi, kenapa kau kembali lagi? Kenalan. Teman sekelas. Catat pengeluaran mereka di tagihanku. Ya, Orang bodoh dengan terlalu banyak uang. Kenapa tidak berikan uangnya padaku? Baiji, saya tidak menyangka Anda benar-benar mengenal Tuan Wan, Direktur Grup Fu. Tuan Wan, orang tadi, apakah seseorang dari grupku? Saya salah tadi. Saya harap ketua kelas baik bisa memberikan kata-kata baik untuk saya. The film was Aku tahu translated itu, di and kelas kita, narrated ketua by kelas M. kita yang Media. paling menjanjikan. Dia bahkan kenal orang dari grup Fu. Ketua kelas, apakah itu pacarmu? Ganteng sekali. Ketua kelas, kamu berhasil. Jangan lupakan kami. Permisi. Terima kasih. Nyonya, Asisten Wang, kenapa kalian semua di sini? hotel resort ini awalnya dibuka oleh Tuan Fu. Dia juga menginap di sini. Kapitalis sialan. Aku kira Tuan Fu menguntitku. Tuan Fu telah mengatur untuk Anda sebuah kamar. Saya harap Anda dan teman-teman sekelas Anda bersenang-senang. Orang kaya, sebaiknya tinggal saja, karena gratis. Asisten Wang. Berapa harganya? Semalam di sini. 10.000. Berapa? Tuan Fu mu kaya sekali. Tuan Fu itu bilang, sewa rumah ini akan dipotong dari gaji Anda. Minggir. Aku janji tidak akan memukul siapapun. Aku ingin membunuh seseorang. Tarik napas dalam-dalam. Merasa pusing itu normal. Kamar Tuan Fu ada di 522. Nomor 522. Terbalik. Salah jalan. Aku tahu. Huh. Bos. 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 Benar-benar tahu cara mengatur segalanya. Kamar yang persis sama. Sebenarnya memesan 2. 10.000-ku. Ini seharga 10.000 yuan, kan? Bos. Bos, apa kau di sana? Apapun yang terjadi hari ini, aku harus mendapatkan kembali 10.000 itu. Bos, aku masuk. Tidak menyangka, sosok yang begitu bagus. Apa yang kau lakukan? Tuan Fu, tunggu. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Tuan muda. Aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan. The film Sialan, was ini sangat translated memalukan. and narrated by Asisten M. Wang, Media. tunggu aku. Tunggu aku. Aku tamat. Bukan hanya aku tidak mendapatkan kembali 10.000 itu. Gajiku mungkin akan dipotong. Kehilangan semuanya. Dr. Lin. Aku yakin menyentuhnya tidak akan menyebabkan alergi. Sudah dengar, kantor direktur utama. Asisten direktur utama baru.
Menurutmu berapa hari dia bisa bertahan? Rekor sebelumnya adalah 2 minggu. Kak Kin datang. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tidak punya pekerjaan yang lebih baik? Bonus bulan ini, semua dibatalkan. Hanya dapat pekerjaan dengan koneksi. Sebagai direktur kantor direktur, apa hebatnya? Tuan Yan, aku sudah terima tasnya. Ini yang terbaru, edisi terbatas. Mari kita lihat isi tasnya. Tuan Yan, jangan khawatir. Tuan Fu, aku akan menjaganya baik-baik untukmu. Tidak akan ada wanita lain mendekatinya. Informasi pribadi Baisi. Leukemia. Itu, aku asisten direktur utama yang baru. Kemana aku harus melapor? Itu kamu. Bukankah sudah kubilang, kamu tidak lulus wawancara? Kamu bahkan tidak punya etiket paling dasar. Kamu bahkan tidak bisa memakai sepatu hak tinggi. Dan kamu masih bermimpi bergabung dengan grup Fu. Keamanan, usir dia untukku. Sejak kapan orang yang kupekerjakan butuh persetujuanmu? Direktur utama, aku. Ikut aku. Tidak ada yang terjadi kemarin. Tidak terjadi apa-apa. Bos. Sayang. Ada yang bisa kulakukan untukmu. Apa yang kau lakukan? Sayang, makan ini. Biji melon murni alami bebas polusi. Aku memanggangnya sendiri. Berhenti. Aku akan melakukannya sendiri. The film was translated and narrated Kau by haus? M Media. Biar kuambilkan air untukmu. Ayo, ayo. Suhu airnya pas. Tidak perlu. Minumlah. Kubilang aku tidak butuh. Aku tamat. Aku melanggar perjanjian lagi. Maaf, biar kuusap untukmu. Lepaskan. Itu. Bisakah kau potong gaji lebih sedikit? Juga. Tadi malam. Aku benar-benar tidak sengaja. Kali ini aku tamat. Aku ingin tahu berapa banyak uang yang akan dipotong. Menara hilang, menara hilang. Masuk. Tuan Xiang, Nona baik, halo. Qin Fang benar-benar tidak membohongiku. Gadis ini benar-benar cantik. The film was translated and Ini kontrak narrated kita. by M Media. silakan dilihat. Tuan Xiang. Kontrak. Hanya seorang sekretaris kecil, berlagak. Kau ingin menandatangani kontrak? Baiklah.
2 jam lagi. Datang temui aku di Romantic Globals. Kita akan menandatanganinya di sana. Kenapa kau masih berdiri di sini? Keluar sekarang. Halo, Direktur Kim. Saya, Tuan Xiang memberitahu saya, jika kamu bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini, dan kontrak ini tidak bisa ditandatangani, maka jangan kembali. Halo, Kontrak ini harus ditandatangani hari ini. Jika ada yang tidak kau mengerti, tanyakan pada Direktur G. halo. Pekerjaan asisten ini benar-benar tidak mudah. Nona, halo, silakan ikut saya. Nono, Tuan Muda Xiang menunggu Anda di dalam. Terima kasih. Tuan Xiang, Nona Bai ada di sini. bukankah ini ketua kelas bayi? Saya kira kamu sudah berubah jadi burung Phoenix. Kembali ke hotel. Saya tidak menyangka kamu masih jadi ayam kampung. Tuan Xiang, ketua kelas kita, Bai. Dia sangat angkuh. Kurasa, rencanamu akan gagal. Kau mengenalnya. Nona Bai, bukankah kau di sini untuk menandatangani kontrak? Tuangkan anggurnya. Isi sampai penuh. Minumlah segelas anggur ini. Dan kontraknya akan segera ditandatangani. Tuan Xiang, jika Anda tidak mau menandatanganinya, saya akan pergi. Apa yang kamu inginkan? Kalau bilang datang, ya datang. Bilang pergi, ya pergi. Kau anggap tempat ini apa? Kau tidak mau minum. Kalau begitu akan kukatakan padamu. Anggur ini, kau harus meminumnya. Mau tidak mau. Aku tidak bisa menyinggung Gluflu. Kau hanya seorang sekretaris kecil. Keluar ke sini bukan untuk menjual diri. Kenapa kau berpura-pura suci padaku? Orang-orang keluarga Fu kami, aku sudah lama tidak menyukaimu. Jangan merusak kesenanganku. Minum ini untukku. Minumlah, jangan membuat Tuan Muda Xiang marah. Benar, minumlah. Minumlah. The film was translated and narrated by M Media. Pegang dia untukku. Beraninya kamu memukul Tuan Muda Xiang kamu cari mati. Beraninya kau memukulku. Pegang dia baik-baik untukku. Apa yang kamu inginkan? Kau akan segera tahu apa yang akan kulakukan. Tolong! 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 Tolong, teriaklah. Bahkan jika kau berteriak sampai kepalamu putus hari ini, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Karena tempat ini, semuanya milikku. Kalian semua keluar. Hari ini, aku harus mendapatkannya. Tuan Muda Xiang, bagaimanapun juga, dia adalah anggota keluarga Fu. Tidak pantas memaksanya seperti ini. Keluar. Apa yang kulakukan adalah pada orang-orang keluarga Fu. Hentikan.
Baisi. Baisi. Wandong, sampaikan perintahnya. Selidiki aset Sentian. Aku akan membuatnya bangkrut. Ya, Sekarang tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Jangan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku akan ambilkan handuk untukmu. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang sudah kulakukan? Selamat pagi, bos. Kau memanggilku apa? Suamiku. Kenapa kau masih malu? Barusan. Bukankah kau memanggil dengan antusias? Kau tinggal di rumah dan istirahat. Aku akan suruh nenek datang menemanimu. Baiklah. di mana putraku? Apa yang terjadi pada putraku? Tuan Muda Sin masih menerima perawatan. Dokter berkata, tangannya patah dan 2 giginya kopot. Siapa? Siapa yang berani memukul putra Shintian? Tidak mengenali mereka. Tuan Xiang. Saya kenal pacarnya. Katakan, Pacarnya adalah teman sekelas Asema. Membuka hotel tepat di... Tuan Fu, situasi di pihak Shintian sudah diselidiki, termasuk situasi keuangan mereka dan kondisi operasional. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka bangkrut? Beri saja perintahnya dalam 2 jam. Baiklah. Baiklah, mengerti. Tuan Fu, Sengtian membawa orang dan mengepung hotel resort ini. Menarik, aku tadinya tidak akan mencarinya. Tapi dia datang mencariku. Dalam 2 jam. Buat Sengtian dihapus dari daftar. Ya. Hancurkan sampai ada yang keluar. Kau dengar itu? Dengar. Siapapun yang berani memukul putra Shintianku harus mati. Masuk.
yang harus kita lakukan sekarang. Mau menyelamatkan adikmu? Bantu aku. Aku bisa menyelamatkannya. Adikmu membutuhkan transplantasi sumsum tulang, tapi kebetulan aku cocok. Pria di foto itu adalah grup Fu, ketua Fu Tingchan. Aku butuh kau mendekatinya. Bantu aku mencuri dokumen grup Fu. Sebagai imbalannya, aku akan menyelamatkan adikmu. Hubungi aku setelah kau memikirkannya. Aku akan mengaturnya. Tunggu sebentar. Aku setuju. Ada apa? Aku mendapatkan dokumen yang kuinginkan. Belakangan ini belum sempat. Kau belum melunakkan? Atau apakah? Setelah waktu yang begitu singkat bersama, Anda, Ibu Tuan Fu, benar-benar jatuh cinta pada Fu Tingchan. Aku sarankan kau berpikir jernih. Terus bantu aku. Dan adikmu bisa diselamatkan. Lagi pula, menurutmu apa yang akan dipikirkan Fu Tingchan jika dia tahu kau mendekatinya dengan tujuan? Apa yang akan dia pikirkan? Mengerti? Aku akan mencari kesempatan di sisiku. Suruh bosmu keluar sekarang. Kalau tidak, kami akan menghancurkan tempat ini. Apakah kamu tahu siapa bos kami? Siapa dia? Beraninya kamu membuat masalah di sini. Kau tahu siapa aku? The film was translated and narrated by Baiklah, M-Media. baiklah, saya mengerti. Bos kami mengundang Anda masuk. Ikut saya. Ayo pergi. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, tidak ada gunanya. Tuan Seng sangat perkasa. Fu Tingchan. Kenapa dia di sini mungkinkah? Tuan Fu, kenapa Anda di sini? Mungkinkah Anda pemilik hotel ini? Kau memukul putraku. Bahkan jika itu anak buahmu, kau tetap harus memberiku penjelasan. Ini hotel grup Fu kami. Kau harus membelaku. Putraku yang mengecewakan ini dipukuli sampai masuk rumah sakit. Kudengar orang yang memukulnya bekerja di sini. Jadi Tuan Seng ingin aku menyerahkan seseorang. Tuan Fu, aku tidak akan berani meminta Anda menyerahkan seseorang. Binatang kecil ini merontokkan gigi putraku. Putraku sejak kecil dimanja. Dia belum pernah menderita seperti ini sebelumnya. Sebagai ayahnya, aku harus membelanya. Kudengar binatang kecil ini juga punya pacar. Bekerja di perusahaan Anda. Seluruh masalah ini dimulai karena jalan kecil ini. Tuan Fu, aku tidak datang ke grup Fu untuk menuntut penjelasan. Tapi balas dendam ini, aku harus melakukannya. Lalu bagaimana rencanamu untuk membalas dendam? Dia merontokkan 2 gigi putraku. Aku akan mencari orang untuk mencabut semua giginya. Siapapun yang menyinggung Sang Tian, aku akan membuatnya berharap mati. Tuan Sang memang orang yang membalas setiap hutang. Tapi balas dendam ini, aku khawatir kau tidak akan bisa melakukannya. Apel, apa maksudmu? Pelatur kecil yang kau sebutkan itu bernama Baisi. Dia orang dari perusahaanku. Tapi dia juga istriku, Fu Tingchan. Istri. Adapun orang yang memukul putramu, itu aku. Tuan Fu, Kebetulan, aku Fu Tingchan. Juga orang yang membalas setiap hutang. Tuan Fu, putraku buta. Menyinggung Anda dan istri Anda. Mohon berbesar hati. Tuan Fu, Tuan Fu. Mohon ampuni Sang Tian. Kau seharusnya tahu. Fu Tingchan, aku. Orang seperti apa? Fu Tingchan. Grup Fu Anda memang kuat. Tapi Sang Tianku tidak. Bisa dipermainkan. Begitukah? Tuan Fu, berita datang 10 menit lalu. Kepala desainer grup Sheng Tian dilaporkan karena menjiplak draft desain. Saham anjlok. Pemegang saham menjual besar-besaran. Sekarang bangkrut.
Tuan Yan, ceritakan padaku, apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini? Jadi maksudmu, kamu mengacaukannya. Saya tidak menyangka, Tuan Fu benar-benar, demi dia, secara pribadi berurusan dengan keluarga Xiang. Tidak berguna. Ingat ini, masalah ini, sepenuhnya perbuatanmu sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Mengerti? Tuan Yan, saya mengerti. Xiao Fan, kakak pasti akan menyelamatkanmu. Kamu benar. Grup Fu memang mengirim orang untuk menyelidiki kondisi Xiao Fan. Ini semua milikmu. Sebanyak itu, kau akan mendapatkan lebih banyak lagi setelah ini. Jangan khawatir. Tentang kamu dan Xiao Fan, tidak cocok. Bahkan jika kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan memberitahu siapapun. Verifikasi gagal. Cepat ikut saya. Xiaomi, kenapa kau begitu misterius? Baisi, apa kamu belum tahu? Tunangan Tuan Fu sudah kembali dari luar negeri. Apa Fu Tingchen punya tunangan? Kenapa aku tidak tahu? Jadi kenapa? Apa maksudmu? Kamu baru saja difoto beberapa hari lalu, keluar dari mobil Tuan Fu. Hari ini, tunangannya kembali. Dan kamu tahu, hal pertama yang dia lakukan sekembalinya adalah apa? Dia pergi ke kantor direktur utama dan berkata, untuk memecatmu. Memecat saya. Tapi jangan khawatir, saya pasti di pihakmu. Terima kasih. Dipecat itu bukan masalah besar, hanya saja aku akan kekurangan 20.000 gaji sebulan. Tunggu saya. Siapa yang mengizinkanmu memecat Baisi? Asisten Wang, saya adalah Direktur Grup Fu. Baiklah, apa saya perlu melapor padamu untuk memecat seorang sekretaris? Aku sarankan kamu mempertimbangkan ini baik-baik sebelum berbicara. Baiji, direkrut langsung oleh Tuan Fu. Asisten Wang. Itu, bukankah Tuan Yan yang meminta saya memecatnya? Tuan Yan adalah tunangan Tuan Fu. Saya tidak mungkin tidak mendengarkannya, kan? Bodoh. Nona Bai, masih istri Tuan Fu. Kamu bisa berkemas dan pergi. Apa katamu? Aku bilang kamu bisa berkemas dan pergi. Kamu sudah dipecat dari Grup Fu. Atas dasar apa? Saya direktur kantor direktur. Atas dasar apa kamu memecat saya? Biar ku berikan satu nasihat terakhir. Kenali siapa tuanmu. Merayu Tuan Fu dan dipecat, benar saja. Dia punya wajah rubah, pasti simpanan pada pandangan pertama. Pantas saja dia dipecat. Apa yang kamu lihat?
Nona baik, tunggu sebentar. Asisten Wang. Asisten Wang datang sendiri. Apa kamu mencoba mengusirnya? The film was Sungguh memalukan. translated and Pantas saja narrated by dia jati simpanan. Emilia. Nona baik, baru saja menerimanya. Pemberitahuan Tuan Fu. Mulai hari ini, Qin Fang diberhentikan dari grup Fu. Apa urusan Qin Feng ada hubungannya dengan ini? Direktur Qin, pantas saja, dia tidak baik. Direktur kantor direktur akan dijabat oleh Nona Baiji. Apa yang barusan saya dengar? Tuan Fu secara terbuka membela simpanan. Saya juga ingin jati simpanan. Tunggu saja. Jangan khawatir, Nyonya. Tuan Fu sudah mengatur semuanya. Tuan Fu berkata bahwa dia akan mengurus semuanya. Kakek. Kakek. Dasar bocah, hal sebesar menikah, dan kau benar-benar menyembunyikannya dariku. Kakek. Jangan cemas. Dengarkan aku. Kau, Kakek, duduklah dengan benar. Dengarkan aku. Bukan seperti yang kau pikirkan. bukankah ini membuatku kehilangan luka? Masalah ini, kau jelaskan sendiri dengan jelas kepada Puer Gensu. Kenapa harus dia? Kontrak ini merugikan dan tidak menguntungkan bagi grup Wu. Mungkinkah Qin Fang juga orangnya Choi Cheng? Aku harus memberitahu Fu Tingchen. Tidak, begini penyakit Xiao Fan. Siapa kau? Metodemu memang bagus. Tunanganku benar-benar tergila-gila padamu. Kamu menjadi direktur begitu cepat. Dan kamu bahkan tidak terlihat begitu baik. Aku... Baiklah, kau benar. Katakan kata-kata ini pada Fu Tingchen. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Akan lebih baik jika dia membiarkan orang lain menjadi direktur ini. Tapi, gajiku harus dibayar seperti biasa. Kamu, selamat tinggal. Baiklah. Aku akan membiarkanmu bertingkah selama 2 hari lagi. Aku hanya melompat-lompat. Dan kau bahkan tidak terlihat begitu baik. Apa yang sedang kau lakukan?
Kenapa kau tidak bersuara saat berjalan? Aku datang membawakanmu dokumen. Sudah selarut ini? Kenapa kau belum pulang? Tentu saja, aku di sini mencarimu. Kenapa kau belum pulang selarut ini? Aku... Membingungkan. Aku tidak hanya menjadi istri direktur utama. Aku juga entah kenapa menjadi direktur kantor direktur. Mungkin saat aku bangun besok, aku tidak akan menjadi istri Tuan Fu lagi. Aku harus memanfaatkan kesempatan untuk bekerja dan mempertahankan posisi direktur ini. Soal pekerjaan, besok. Aku bisa minta Wang Dong membantumu. Tapi... siapa bilang kau simpanan? Kau cemburu. Tidak, tidak. Ini kantor. Jangan macam-macam. Apa maksudmu jangan lakukan ini? Ini kantor. Sungguh tidak nyaman. Pulanglah bersamaku. Aku sudah sampai. Tidak buruk. Sangat tepat waktu. Mana barangnya? Kapan kau akan menyelamatkan adikku? Jangan khawatir. Aku selalu menepati The film was janjiku. translated Aku and akan menjadwalkan narrated operasinya by segera. Media. Ingat, jika masalah ini sampai ke telinga Fu Tingche, kesepakatan ini batal. Ngomong-ngomong, ingat minum obatmu tepat waktu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apakah Tuan Fu akan mengalami reaksi alergi. Jalan. Aku sudah menangkapmu kan? Halo, bos. Sudah dapat fotonya. Wanita itu memang mencurigakan. Aku akan segera mengirimkan fotonya padamu. Sialan. Tuan Muda Fu, tolong. Ada apa, cepat bicara. Aku sangat sibuk. Apa kamu sedang mengusir pengemis? Aku adalah Fu Yuan, Tuan muda kedua dari grup Fu. Apa aku kekurangan uang sedikit darimu ini? Itu tidak sopan dariku. Tuan muda kedua keluarga Fu. Bagaimana mungkin kau kekurangan uang sedikit ini? Kalau begitu bagaimana kalau tuan muda kaya melihat ini? Perjanjian pengalihan saham. Kamu, bagaimana bisa kamu punya saham grup Fu? Tuan muda kedua keluarga Fu. Pada akhirnya hanyalah tuan muda kedua. Carl. Apa yang kamu janjikan padaku? Kapan akan kamu berikan padaku? Segera. Inhibitor. Wakil Tuan Fu, apa yang kau lakukan di sini? Bicara. Apa yang Twitch yang suruh kamu lakukan di sini? Aku tidak tahu. Apa yang kau bicarakan?
Pasin sudah kehilangan tanda-tanda vital. Mohon terima belasungkawa kami. Mengalami mimpi buruk. Kenapa kau tidak kembali ke kamarmu untuk tidur? Kembali ke kamar bersamaku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa yang harus dilakukan? Haruskah aku memberitahunya? Bos, orangnya sudah berhasil dibawa pergi. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang ingin kau beritahukan padaku? Ikutlah denganku besok untuk menghadiri konferensi pers. Konferensi pers. Aku merasa lega ada kau di sekitar. Baiklah. Terjadi kecelakaan lalu lintas serius di jalan selatan, kota Xinhai. Hari ini akhirnya tiba. Tuan Muda Fu, kau terlihat sedikit tidak sabar. Aku ingin mengambil satu bagian lagi di atas dasar yang sudah ada. Ini hanya satu saham. Setelah selesai, seluruh keluarga Fu akan menjadi milikmu. Baiklah, sampai jumpa. Ketika kulitnya hilang, bulu akan menempel pada apa? Prinsip sederhana ini saja kau tidak mengerti. Semua berkat keluarga Fu. Dengan adanya sampah sepertimu, rencanaku bisa berjalan begitu lancar. Fu Tingchen, sudah waktunya membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya hidup di neraka. Apa kamu sudah dengar tentang skandal Tuan Fu 2 hari terakhir ini? Apa direktur utama berwajah dingin? Tidak dekat dengan wanita itu semua palsu. Semua ini tidak penting. Yang penting adalah orang yang dirumorkan dengan Tuan Fu. Bukan dari keluarga besar, pewaris, tapi seorang karyawan kecil. Keluarga Chu tidak sanggup kehilangan muka. Keluarga Chu sudah datang. Tuan Yan, lama tidak bertemu. Apa yang perlu disombongkan? Bukankah hanya karena tidak ada yang menginginkanmu? Kamu, apa yang kamu lakukan?
Halo Nona, tolong tunjukkan undangan Anda. Undangan Anda. Fu Tingchen juga tidak memberitahuku. Ada undangan. Aku di sini mencari Fu Tingchen. Wanita-wanita yang datang ke sini, siapa yang tidak ingin mencari Tuan Fu? Cantik, di mana pasanganmu? Dia bilang pasangannya adalah Tuan Fu. Tuan Fu, Halo, Tuan Fu. Kenapa kau tidak masuk? sudah berakhir. Sekarang sudah berakhir. Dia benar-benar mengenal Tuan Fu. Di belakang Tuan Fu. Apakah itu pacar yang dirumorkan? Mereka di sini. Kakak Tingchen. Kakak Tingchen. Aku juga baru saja tiba. Mari kita duduk di sana bersama. Bajingan. Tunggu saja. Hari ini adalah Grup Fu, konferensi tahunan. Proyek kali ini akan diresmikan langsung oleh Tuan Fu. Tahun ini, Grup Fu akan meluncurkan proyek lelang baru. Pengembangan kota komersial Binhai. Pengembangan Binhai. Sepetak tanah di Binhai ini sudah dilepas selama lebih dari 1 dekade. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Apakah proyek ini akan berhasil? Real estate saat ini tidak begitu baik. Aku percaya pada visi Tuan Fu. Aku pikir proyek ini akan berhasil. Kalian bodoh. Tuan Fu berani menandatangani proyek ini. Pasti ada dokumen yang disetujui dari atas. Dengan dokumen yang disetujui dari atas, tidak perlu khawatir rugi pada proyek ini. Ini adalah rencana investasi proyek ini. Di dalamnya ada rencana proyek yang rinci dan dokumen kebijakan pemerintah. Tahun depan ini akan didasarkan pada Binhai sebagai inti untuk membangun kota komersial Binhai. Di dalamnya juga ada gelombang pertama perusahaan penghuni dan proyek pemerintah. Dengan dokumen ini, kami para pemegang saham bisa tenang. Tuan Fu, proyek ini, bisakah kami juga berpartisipasi? Keluarga uang kami bersedia berinvestasi. Tunggu sebentar. Cui Chan, kenapa dia? Grup Cui tahun-tahun ini telah secara terbuka dan diam-diam bersaing dengan Grup Fu. Mungkinkah proyek ini mereka juga ingin terlibat? Tuan Fu, proyek ini keluarga Fumo tidak sanggup menanganinya, kan? The film was translated and narrated by M Semuanya? Media. Dalam proyek ini, 80% tanahnya ada di tangan keluarga Cuiku. Tidak mungkin. Mungkinkah keluarga Cui mendapatkan berita lebih dulu? Cui Chen, jangan bercanda. Sepetak tanah di Binhai itu, keluarga Cuimu tidak bisa menelannya. Kau benar. Aku tidak bisa menelannya sendiri. Tapi jika aku bergabung dengan keluarga Fu, mengapa aku tidak bisa menelannya? Hanya saja Fu ini. Bukankah Fu Tingchen-nya? Ini kontrak yang ditandatangani oleh Fu Yuan dan keluarga Cui. Tuan Fu, apa yang terjadi? Tuan Cui, permainan yang bagus. Bekerja sama dari dalam keluar. Sudah direncanakan sejak lama. Tuan Cui punya rencana bagus. Tapi aku beritahu kau, bahkan jika kau memenangkan tanah itu, persetujuan untuk seluruh proyek ini ditandatangani olehku. Tanpa persetujuanku, kau tidak bisa melakukan apa-apa. Ya.
Semua orang mendengarnya. Tuan Fu benar. Jadi datang ke sini hari ini. Aku punya satu hal lagi. Semua orang di sini adalah pemegang saham utama grup Fu. Jadi aku ingin berbicara dengan semua orang. Membicarakan sebentar. Menjual saham di tangan kalian kepadaku. Jual kepadaku. Apa kau gila? Cui Chen, jangan bercanda. Apa kau tahu? Apa yang kau bicarakan? Hanya berdasarkan proyek kecil ini, kau ingin kami menjual saham kami. Tuan Cui, Anda di sini untuk melucu. Semua orang benar. Keluarga Fu punya bisnis besar. Tidak akan benar-benar karena satu hal. Karena proyek kecil ini. Kalian tidak akan benar-benar menjual saham kalian kepadaku. Baguslah kalau begitu. Kalau begitu. Bagaimana dengan ini? Apa yang terjadi? Ada apa kami tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu? Cui Chen, lihat baik-baik. Ada apa? Tuan Fu, apakah ini benar? Tuan Fu, sebelum proyek ini diselesaikan, dia menandatangani perjanjian dengan perusahaan-perusahaan besar. Perkiraan nilai kontrak-kontrak ini bernilai, jika dijumlahkan, ratusan miliar. Tapi jika proyek-proyek ini tidak bisa dimulai, bisakah keluarga Fumu menanggung kerugian dan penalti ini? Bisakah keluarga Fumu menanggungnya? Tuan Fu, apakah ini benar? Selesai sudah. Jika kau tidak bisa membayar denda, keluarga Fu benar-benar tamat kali ini. Jadi, semuanya, jual saham kalian kepadaku. Dan aku akan memulai pembangunan. Kalian juga bisa menghasilkan uang. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Sekarang kita bisa berbicara baik-baik tentang menjual sahamnya kepadaku. Kau ingin menjatuhkan keluarga Fu. Kau benar-benar punya motif tersembunyi. Semua orang di sini, mengapa tidak mendengarkan aku bercerita? Tua Cui, sudah berapa tahun kau bersamaku? Tuan Fu, sejak kau mengambil alih grup Fu, aku sudah masuk ke perusahaan. Mulai sebagai programmer, hingga direktur grup saat ini. Sudah 11 tahun. 11 tahun. Sebelas tahun ini, grup Fu telah berkembang hingga keadaannya saat ini. Kontribusimu tak ternilai. Tuan Fu, apa yang kau katakan? Aku. Jangan salahkan aku, Tua Cui. Tuan Fu. Tua Cui, kau punya terlalu banyak saham di tanganmu. Kau tinggalkan keluarga Fu. Baru aku bisa tenang. Membiarkan cucuku menambil alih. Aku. The film was translated and narrated by M Media. Aku mengerti. Kau sebenarnya adalah putra Direktur Cui. Ayahku, demi keluarga Fu, bekerja keras seperti anjing selama 11 tahun. Dan pada akhirnya, kalian, keluarga Fu, seperti membuang sampah. Membuangnya. Bahkan jika krisis ini bisa diatasi, bisakah kalian menjamin bahwa keluarga Fu tidak akan memperlakukan kalian seperti ini? Bisakah? Kalian semua ingat ini baik-baik. Kali ini, proyek ini, Tuan Fu kalian tidak memberitahu kalian salah satu pemegang saham pun. Ini, aku akan jual. Aku juga akan jual. Tuan Fu, ini tidak terlalu baik dari Anda, kan? Aku juga akan menjual. Pertunjukan yang hebat, Tuan Cui. Ditambah semua orang yang hadir, saham para pemegang saham. Ditambah saham Fu Yuan, keluarga Fu kita. Sepertinya akan segera bermarga keluarga Cui. Tapi, sebenarnya, apa yang sudah kau janjikan pada Fu Yuan? Manfaat apa? Tentu saja itu, untuk mengeluarkan kalian dari keluarga Fu. Dan membiarkan Fu Yuan sepenuhnya mengendalikan keluarga Fu. Jangan khawatir, setelah selesai, aku hanya ingin perusahaan hiburan. Tidak masalah. Selama aku menjatuhkan Fu Tingjian, setelah aku menguasai grup Fu, aku pasti tidak akan menganiayamu. Di masa depan, kau akan mengikutiku dan menikmati hidup yang baik.
Kalau begitu, Tuan Fu. Selamat bekerja sama. Mencari kulit dari harimau, babi bodoh. Ditambah saham Fu Yuan. Sepertinya sekarang, grup Fu benar-benar akan bermarga cuy. Benar. Aku juga harus berterima kasih pada nona baik kita atas kerja kerasnya membantuku mencuri dokumen-dokumen itu. Kalau tidak, aku tidak akan tahu Tuan Fu punya kemampuan sehebat itu. Berani bertaruh begitu besar pada proyek yang belum diputuskan. Jalan. Beraninya kamu menyakiti kakak Ting Chen. Kakak Ting Chen, dia sudah menyakitimu seperti ini, dan kamu masih melindunginya. Kamu. Baiklah, tunggu saja. Tuan Fu. Kau masih bodoh yang sentimental. Ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Mengapa kau menyeret Bai Si ke dalam ini? Mengapa kau tidak membiarkan Fu Yuan yang melakukannya? Nona Bai, aku ingin tahu apakah kau masih ingat kecelakaan mobil 13 tahun lalu. Hari itu, ayahku diusir dari perusahaan oleh grup Fu. Dalam perjalanan pulang, dia mengalami kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil itu merenggut bukan hanya orang tuamu, tapi juga orang tuaku. Aku akhirnya menunggu hari ini. 13 tahun. 13 tahun penuh. Aku akan membuat keluarga Fumu membayar harga yang pantas. Kembalikan apa yang menjadi milik keluarga Cuiku. Kembalikan. Aku juga akan membuat kalian berdua merasakan bagaimana rasanya hidup di neraka. Sayang sekali kau hampir berhasil. Aku tidak tahu dendam antara keluarga Fu dan keluarga Cui. Tapi, jika kau menyakitiku dan orang-orang yang kucintai, itu tidak akan terjadi. Keadaan sudah sampai seperti ini. Dan kau masih keras kepala. Fu Tingzhe, kau gila. Cepat lepaskan aku. Fu Tingzhe, kau tidak berpikir bahwa dengan menangkap Fu Yuan, kau bisa menghentikanku, kan? Sahamnya sudah atas namaku. Aku hanya menggunakan tanganmu untuk menghilangkan perselisihan internal. Fu Tingzhe, beraninya kau? Fu Yuan, kau berkolusi dari dalam dan luar. Apakah menurut Anda grup Fu masih akan punya tempat untukmu di masa depan? Fu Tingzhe, kau menipuku. Bawa dia pergi. Tunggu saja aku, bajingan. Baiklah. Kau merencanakan ini melawanku. Aku hanya menggunakan rencanamu untuk melawanku. Kau sudah tahu bahwa aku berkolusi dengan Fu Yuan. Lalu bagaimana dengan Bai Si? Bagaimana dengan informasi yang dia curi? Itu tidak mungkin palsu, kan? Selama tanah itu masih di tanganku, kau tidak akan pernah bisa membalikan keadaan. Pulanglah bersamaku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? The film was translated and narrated by M Media. Jadi, kau mendekatiku sejak awal. Hanya untuk mencuri informasi. Maaf, Aku tidak mau mendengar maaf. Bantu aku dengan informasinya. Terus berikan pada Twitter. Tentu saja itu asli. Hanya saja itu bukan binhai. Itu bihai. Beraninya kau? Nyawa saudaramu masih ada di tanganku. kau tidak pernah berniat menyelamatkan Xiaofan. Korek apimu.
Bahkan tidak sama. Nada dering. Bicaralah. Xiaofan hilang. Tuan Fu memang berpandangan jauh. Sekarang bocah kecil Cui Cheng itu akan kesulitan. Tepat sekali. Berani melawan keluarga Fu kami. Sama saja mencari mati. Kedengarannya tidak seperti yang kalian berdua katakan barusan. Karena begitu, kalian berdua harus segera menyerahkan saham kalian. Apa yang kau katakan, Tuan Fu? Aku benar-benar setia pada grup Fu. Tadi, aku hanya mencoba menyesatkan orang Cui itu. Aku jelas juga tidak punya motif tersembunyi. Di sisi lain, Tuan Fu, wanita ini punya motif tersembunyi. Dan tidak boleh dilepaskan begitu saja. Apa kau mengajariku cara melakukan sesuatu? Aku tidak akan berani. Maaf atas tontonan yang baru saja disaksikan semua orang. Grup Fu akan mengadakan perjamuan untuk semua orang nanti. Pastikan untuk hadir. Mari kita bercerai. Kata-kata ini seharusnya datang dariku. Maaf. Aku berbohong padamu. Aku sudah mengurus saudaramu. Aku akan mengantarmu ke sana. Kenapa? Dia tidak membalasku. Jika kita bicara soal perceraian, Kakak. Kakak. Apa yang kau pikirkan? ini urusan orang dewasa. Anak-anak tidak boleh ikut campur. Kakiku kesemutan. Halo. Halo. Kau hari ini. Ada situasi apa? Tidak ada. Aku ingat kau tidak minta izin hari ini. Mengapa kau tidak datang bekerja? Kukira kau tidak mau mempekerjakanku. Aku memberimu setengah jam untuk sampai ke perusahaan. Kalau tidak, aku akan memotong gaji setengah bulan. Aku akan segera ke sana. Kakak, kau menekan kakiku. Jaga baik-baik lukamu. Kakak mau bekerja. Bawa dokumen-dokumen ini untuk dipindai. Insiden dengan Cui Cheng ini, meskipun tidak berhasil, tetap saja beberapa bisnis telah terpengaruh. Kita perlu memulihkannya sesegera mungkin. Kenapa dia terlihat seperti tidak terjadi apa-apa? Sudahlah. Aku akan urus dokumen dulu. Kau akan pulang untuk tidur malam ini.
Kenapa dia terlihat seperti tidak terjadi apa-apa? Sudahlah, aku akan urus dokumen-dokumen dulu. Cui, Tuan Cui, beberapa artis yang dikontrak oleh perusahaan hiburan yang kami investasikan terlibat skandal. Sekarang, banyak pengiklan yang membuat masalah. Bicara terus terang. Saya khawatir, investasi ini tidak hanya akan kehilangan semua modal kita, tapi kita juga harus membayar denda pelanggaran kontrak. Sekelompok orang tidak berguna. Baisi. Fultinger. Aku pasti akan membuat kalian membayar harganya. The film was Di pihak translated Fuiwan, and bukankah masih narrated ada by beberapa M pion? Media. Pergi atur mereka. Cepat. Xiao Zhu waktu itu mengikutiku selama bertahun-tahun. Dia mengetahui dia menderita kanker sendiri. Aku juga tidak akan membiarkannya pergi. Cui-chan, anak itu sudah belajar di luar negeri sejak kecil. Setelah kecelakaan itu, aku juga meminta orang untuk mencarinya. Tapi tidak ada hasilnya. Kau berikan DSP Blade ini padanya. Di sini ada milik ayahnya, diagnosis dari waktu itu, dan surat pengunduran diri. Ya, Tuan. Jadi begitu. Ayah Cui Chen, bukankah dulu dia diusir dari keluarga Fu oleh kakek? Orang tua itu tidak mampu memerah seseorang sampai kering, jadi itu benar-benar salah paham. Saat aku kecil, aku tinggal di rumah paman keduaku. Tidak banyak berinteraksi dengan Cui Chen. Yang mengikat lonceng harus melepaskannya. Semoga informasi yang dibawa Wang Dong bisa membuatnya mengerti. Pagi, bos. Kau memanggilku apa? Suami. Mengapa kau masih malu? Kau barusan memanggil dengan begitu antusias. Kau istirahat di rumah. Aku akan minta nenek datang menemanimu. Kebetulan sekali. Jangan takut, aku akan melindungimu. Orang yang bekerja adalah yang paling mulia. Ini dia.
Bawa alkohol, berat sekali. Gunakan sedikit kekuatanmu sendiri. Aku tidak bisa menahanmu. Bahkan tidak ada guntur. Aku akan hitung sampai 3. Kita akan gunakan kekuatan bersama. Menggunakan kekerasan untuk apa? Untuk naik ke atas dan tidur. 3, 2, 1. Ayo. Kau akan membuatku mati. Sudah ku bilang jangan minum. Tidak membiarkanmu pergi. Anak bebek kecil. Anak bebek. Bos. Tunggu sebentar. Aku akan bantu kau mencari anak bebek kecil. Kau adalah anak bebek kecilku. Itu adalah penghambatan. Itu benar. Tapi, Katamu. obat jenis ini bukanlah rahasia. Sebelum ini, kami memberi Tuan Fu banyak percobaan eksperimental. Tapi hasilnya, semuanya tidak efektif. Oleh karena itu. Maksudmu. Tuan Fu ada di sisiku. Tidak akan mengalami reaksi alergi. Dan itu tidak ada hubungannya dengan obat ini. Meskipun dengan sains saat ini, itu masih belum bisa dijelaskan. Tapi memang begitulah keadaannya. Benar, dokter. Tuan Fu sudah menderita penyakit ini sejak kecil. Itu dimulai 15 tahun lalu. Ibu dan ayah. Kalian harus membelaku. Tolong. Fu Tingchen. Dia baru saja diguna-guna oleh rubah betina itu. Fu Tingchen ini. Xiaoyan keluarga kami. Apa kekurangannya? Sehingga dia tidak layak untuknya. Putriku sayang, jangan menangis. Jangan khawatir, The ibu film akan was membelamu. translated and narrated by M Media. Ayo pergi. Kita akan pergi ke keluarga Fu sekarang juga. Menuntut keadilan. Tuan Fu, tidak baik, Tuan Fu. Ada apa mengapa kau begitu gelisah? Keluarga Chu. Seseorang dari keluarga Chu ada di sini. Aku menyuruhmu keluar. Cepat, suruh Tuan Fumu keluar. Tuan Chu, jangan mempersulit kami. Lalu cepat suruh Tuan Fumu keluar. Paman Su. Kau mencariku. Paman Su. Apa ini? Tingchen. Paman Zu, aku belum mengecewakanmu kan? Keluarga Zu kami belum mengecewakanmu kan? Tentu saja tidak ada. Dulu, ayahku dan kakekmu punya persahabatan hidup atau mati. Itu sebabnya kau dan Xiaoyan dari keluarga kami dijodohkan sejak kecil. Tapi sekarang, kau baik-baik saja. Skandal dengan wanita lain ada di mana-mana. Kami harus menaruh muka di mana? Muka keluarga Su. Bagaimana Xiaoyanku akan hidup di masa depan? Paman Su, masalah ini, aku tidak mempertimbangkannya dengan matang. Tapi aku sudah punya seseorang yang kusuka. Apakah itu gadis licik itu? Paman Su, masalah ini, aku pasti akan memberikan penjelasan pada keluarga Su. Jangan khawatir. Kamu. Ayo pergi. Pergi. Ayo pergi. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana kalau kita biarkan anak buah bersenang-senang dulu? Yang kamu tahu hanya bermain wanita. Uang itu penting. Kita bicara setelah dapat uangnya. Tuan Fu, sudah dipastikan bahwa nyonya telah dikulit. Temukan dia untukku, bagaimanapun caranya.
Kalian. Bajingan. Kamu tidak berpikir. Kamu benar-benar bisa menjadi nyonya muda keluarga Fu, kan? Hanya kamu. Dan kamu bekerja sama denganku untuk merampok. Kamu pikir hanya karena Fu Tingchen mendukungmu, kami tidak bisa menyentuhmu. Bukankah kami tetap menangkapmu di sini? Kalian ingin mengancamku untuk meninggalkan Fu Tingchen. Mengancam. Kau pikir, jika kau menghilang begitu saja, Tingchen sudah melupakan dia. Akan memakan waktu berapa lama? Sadari posisimu. Aku bisa memberimu kesempatan. Tinggalkan Fu Tingchen secara sukarela. Tuan Yan, kita punya cash. Kamu tidak bisa begitu saja melepaskannya semudah itu. Anak buah masih ingin meminta uang dari grup Fu. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku hanya ingin dia menghilang. Untuk sisanya, buang saja sesukamu. Telepon Fu Tingchen. Aku ingin 10 juta darinya. Halo, Tuan Fu. Fu Tingchen, tinggalkan aku. Diam. Tuan Fu. Wanitamu ada di. Katakan, apa yang kamu inginkan? Sepertinya Tuan Fu masuk akal. Kamu menginginkannya. Kalau begitu bah, 10 juta tunai untukku. Kita tukar uang. Dengan Baiklah, besok jam 4 sore, aku akan kirim lokasi kepadamu. Tuan Fu, sinyal telepon sudah dilacak, sedang dianalisis. Diperkirakan memakan waktu sekitar 1 jam. percepat. Siapkan uang tunai 10 juta. Lebih cepat lebih baik. Aku tidak menyangka Fu Tingchen begitu peduli padamu. The film was translated and narrated by M Media. Apa bagusnya dirimu? Sampai membuatnya begitu terobsesi. Bagus. Semakin Fu Tingchen peduli padamu, semakin aku ingin menghancurkanmu. Aku akan memberimu 5 juta lagi. Hancurkan dia sepenuhnya untukku. Jangan khawatir, Tuan Zhu. Serahkan padaku. Jangan kemari. Ambil videonya. Kirimkan ke Fu Tingchen. Dasar jalan. Fu Tingchen. Halo, Tuan Fu. Uangnya sudah siap secepat ini. 10 juta sudah siap. Jika sehelai rambutnya hilang, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Aku hanya bisa menjamin dia masih hidup. Untuk syarat lainnya, harganya harus naik. 20 juta. Baiklah. Aku jamin kesela. Apa kau mendengar itu? Sebelum uangnya tiba, jangan sentuh dia. Tuan Yan, kenapa kamu tidak tambah sedikit lagi? Kau pikir hidupnya yang murahan bernilai uang sebanyak itu? Ya. Jalan kecil. Semakin Fu Tingchen peduli padamu, semakin aku ingin menghancurkanmu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Tuan Fu, 20 juta tunai. Sudah siap. Tuan Fu, lokasinya sudah dilacak. Ada di daerah pinggiran kota, di gedung kosong. Beritahu semua orang, pasukan keamanan grup Fu, kerahkan semuanya. Aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Ya, Landong dan aku akan membayar uangnya. Ayo pergi.
Kita kaya. Kita kaya. Kakak Kian, coba lihat. Kakak Kian, anak buah kita akan kaya kali ini. Ayo pergi. Ini tidak mungkin. Kakak Kian, wanita ini sudah gila. Abaikan dia. Selama kita dapat uangnya. Kembalikan kalungku. Kalung rusak. Ini jelas kalung keluarga Chu. Ini tidak mungkin. Tapi, Ibu, kenapa? Kalung ini. Kenapa sepertinya? Aku belum pernah melihatmu memakainya. Kalung itu sudah lama hilang. Lepaskan dia. Bersikaplah yang baik. Aku bilang, jangan sentuh dia. Sehelai rambut pun di kepalanya. Berhenti bicara omong kosong. Dia baik-baik saja. Bukankah dia ada di sini? Aku baik-baik saja. Jangan takut, aku di sini. 20 juta ada di sini. Lepaskan dia dulu. Kamu pikir aku bodoh? Siapkan mobil untukku. Setelah aku aman, aku akan melepaskannya secara alami. Apa menurutmu itu mungkin? Sial, kamu pikir aku sedang bernegosiasi denganmu? Aku beri kamu dua pilihan. Pertama, siapkan mobil segera, dan kemudian aku akan melap. Kedua, aku akan menusuk lubang di lehernya sekarang juga. Siapkan mobilnya. Ya, Aku tahu identitas mereka. Aku juga tahu bahwa baik Xiaoyan maupun pihak lain tidak akan membiarkanku pergi. begitu baru benar. Jangan khawatir, Tuan Fu. Kelebihan terbesar Sayun adalah menepati janji. Lihat lorong di sana. Apa maksudmu? Aku akan cari kesempatan untuk lari nanti. Awasi lorong itu. Terlalu berbahaya. Mengerti? Bertindaklah sesuai isyaratku. Aku sarankan Tuan Fu, jangan coba-coba main trik. Pisau di tidak punya mata. Jangan khawatir, dia tidak akan. Sebaiknya dia tidak. Mobil sudah siap. Kamu kemari. Jaga dia. Apa? Apa? Dia adalah Sang Qiang. Sang Qiang dari Departemen Keamanan. Sialan, aku akan membunuh kalian semua. Wang Dong. Bawa dia pergi. Nyonya, ayo kita pergi dulu. Hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Fu Tingchen. Fu Tingchen. Sepertinya. Aku seperti mengingat sesuatu. Si kecil gemuk.
Fu Tingchen. Jangan menakutiku, Fu Tingchen. Wang Dong. Cepat, bawa Tuan Muda dan Nyonya ke rumah sakit. Tangkap 2 orang ini untukku. Dokter, Jangan khawatir, Tuan Fu tidak serius. Hanya cedera kepala ringan. Dia perlu istirahat sebentar. benar, dokter. Sebelum Tingchen koma, sepertinya dia ingat apa yang terjadi tahun itu. Dalam kondisi terstimulasi, ini mungkin terjadi. Apa sebenarnya yang terjadi pada cucuku? Nyonya besar, Dokter, Anda boleh pergi dulu. Aku ingin bicara sebentar dengan Baisi. Nenek, jangan khawatir. Tingchen, dia akan baik-baik saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu Xiaoyan. Dan Sang Qiang dari Departemen Keamanan Perusahaan. Aku tidak menyangka gadis dari keluarga Su ini benar-benar akan melakukan hal seperti ini. Jangan khawatir. Nenek akan mendukungmu. Benar, Nenek. Xiaoyan sepertinya sangat familiar dengan kalungku ini. Sepertinya sangat familiar. Lihat, apakah kau mengenalinya? Nenek akan membawamu ke rumah mereka untuk menuntut penjelasan secara langsung dan juga meminta mereka penjelasan dari keluarga Shu mengenai masalah ini. ini semua karena kita biasanya mengabaikan disiplin. Aku tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan benar-benar melakukan hal seperti ini. Nyonya besar, jangan khawatir. Kami pasti akan memberi Anda penjelasan mengenai masalah ini. Nona Bai, aku benar-benar minta maaf. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Nona Bai, silakan bicara. Kalung ini adalah sesuatu yang aku selalu pakai. Xiaoyan sepertinya sangat familiar dengannya. Lukisan Baishi benar-benar bagus. Andai saja dia putri kita. Kami adalah orang tua kandungnya. Ini benar-benar indah. Ini? Kamu? Bagaimana kamu punya kalung ini? Sejak aku ingat, aku selalu memakainya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kebetulan seperti itu? Nah, berapa umurmu tahun ini? "22 tahun. 22. Kalau begitu itu benar. Apa gunanya menangis? Tidak ada catatan saat itu. Kita tidak bisa mendapatkan anak kita kembali. Bagaimana mereka bisa menukar bayi? Bagaimana mereka bisa salah menggendong bayi? Jika bukan karena cedera Xiaoyan kali ini. Aku takut kita masih tidak akan tahu sekarang bahwa dia bukan putri kandung kita. Mulai sekarang, perlakukan saja dia seperti putri kandung kita sendiri. Begitulah. Setelah kami mengetahui bahwa Xiaoyan bukan putri kandung kami pergi ke rumah sakit dari tahun itu dan menyelidiki.
Tapi dokter-dokter saat itu sudah tidak ada lagi. Tanggapan rumah sakit adalah bahwa itu mungkin kasus salah identitas saat itu. Rumah sakit saat itu juga tidak punya catatan. Jadi kita hanya bisa menyerah. The film was translated and narrated by M Media. Jadi ternyata, rencana balas dendamku hanyalah lelukon. Masuklah. Kenapa kau? Aku tidak bisa kalah begitu saja seperti ini. Kita harus membuat Footing Chen, dan Baiji membayar harganya. Kalung ini didesain oleh saya pribadi. Nenek, ayo pergi. Sungguh dosa. Maafkan aku. Aku belum siap. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kau sudah bangun. Kamu baik-baik saja. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau menghalanginya untukku? Saat aku kecil, kamulah yang berdiri di depanku. Mulai sekarang, giliranku. Tuan Wen, Tuan Li, silakan. Masuk, silakan. Tuan Liu, Tuan Liu, Tuan Tua, Nyonya Tua. Kalian akhirnya datang. Silakan, masuk, silakan. Tuan Zhu, Nyonya Zhu. Selamat, silakan masuk dan duduk. Silakan duduk. Kami semua sudah menunggu Anda. Xiaomi, ayo, semuanya masuk. Silakan masuk dan duduk. Terima kasih semuanya sudah datang kah? Fu Tingchan, Tuan Fu, dan pernikahan istrinya Baizi. Bagus, bagus, bagus. Di malam yang romantis ini, di saat yang mengharukan ini, marilah kita sambut kedatangan pengantin pria dan wanita yang memukau. Bagus. Kakak.
Penyakit Xiaofan berkembang dengan lancar. Aku yakin dia akan segera pulih. Terima kasih, sayang. Maukah kamu menikah denganku? Ya. Tuan Fu. Maukah kau menikah denganku?